Shalom. Presbiter yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy Hakairot. Jemaat Tuhan, marilah saling bersalaman di sebelah kiri dan kanan kita. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita pada Minggu Pentakosta terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 yang mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan menyakiti terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharulah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kami warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kembali kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30 sampai ayat 32 yang menyatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan di hari Pentakosta ini. Pembacaan nanti akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, bahwa Engkau terus dengan setia menghadirkan kehidupan persekutuan yang di dalamnya kami boleh mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Pada peristiwa Pentakosta ini, kami sungguh yakin bahwa Roh Kudus Tuhan memulihkan dan memberikan kami pengharapan untuk tetap boleh ada dalam kehidupan yang Tuhan beri. Berfirmanlah bagi kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Umat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini seperti tertulis dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 yang demikian tertulis. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita boleh bersyukur karena hari ini adalah hari Pentakosta yang selalu kita ingat rayakan sebagai peristiwa pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah peristiwa Pentakosta yang kita rayakan, kita berada juga dalam situasi yang saat ini kita semua alami, yang seringkali dengan keadaan yang ada membuat kita secara fisik dan juga iman menjadi lemah, tidak punya kesanggupan karena ada bagian-bagian yang senantiasa kita bisa jalani secara bersama selama ini menjadi sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Nah, saudara-saudara, untuk hal itu ada istilah yang seringkali muncul senantiasa kita dengar, yaitu bagaimana kita membangkitkan terus semangat hidup supaya imunitas kita terus boleh berdaya untuk dapat melawan, menghambat, bahkan menghilangkan pengaruh virus corona yang mengancam. Nah, saudara-saudara, tapi toh kenyataannya pikiran kita, perasaan kita, bahkan kehidupan ini menjadi tetap dalam situasi yang gamang. Bagaimana kita dapat percaya untuk memastikan tidak ada yang dapat mengubah kehidupan ini? Kita tetap ada dalam suatu semangat, dalam satu kekuatan yang penuh menghadapi dan menjalani hidup ini. Nah, saudara-saudara, butuh sesuatu yang adalah kekuatan dan kesanggupan hidup, katakanlah daya hidup, adalah sesuatu yang begitu menarik ketika kita ada di peristiwa Pentakosta ini, bahwa Roh Tuhan, atau juga kita kenal sebagai Roh Kudus, menjadi jawaban
atas apa yang kita bisa memahami, mengerti tentang daya hidup, kesanggupan hidup, dan kekuatan penuh. Apa yang coba mau disampaikan melalui firman Tuhan hari ini, kitab Yoel, Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang memberikan sesuatu judul yang mau menyatakan tentang adanya hari Tuhan. Kalau pada minggu kemarin kita membaca tentang bagaimana hari Tuhan itu sesuatu yang berkaitan dengan hukuman yang Tuhan beri. Tapi hari ini bagaimanapun kita juga berhadapan dengan sesuatu yang menarik. Karena Yoel tidak bicara tentang semata-mata hukuman. Dan di sini dia berbicara tentang kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan baik-baik. Semua manusia. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Yoel dengan ungkapan firman ini? Saudara-saudara, apa yang memang benar-benar dialami oleh Yehuda dan Yerusalem, sesuatu yang memang berat karena kenyataan hukuman itu. Dengan tahulah Bapak Ibu latar belakang yang kita sudah ketahui, adanya tulah belalang yang mereka harus alami. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata mau dikatakan begini, hari Tuhan memang nampaknya suatu peringatan yang diberikan kepada umat pada waktu itu, tetapi namanya hari Tuhan berarti kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Nah, ketika dikatakan bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, diartikan bahwa di sini dalam ketidakmampuan untuk kembali boleh memberikan arti hidup bagi umat sendiri, Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa mereka akan boleh memperoleh yang namanya kekuatan dan kesanggupan hidup. Kita ambil dari kata roh, ruah. Ada kaitannya memang dengan nyawa, hal yang boleh dibilang sebagai sesuatu yang menyangkut daging. Kita tidak tahu dan tidak mengerti kan nyawa. Bapak Ibu pernah lihat dan tahu? Jangan terbawa pada halusinasi film-film atau gambar-gambar tentang adanya yang gentayangan, bukan. Tapi kalau bicara roh, ruah, nyawa, dagingnya ini, ketika Bapak Ibu merasakan hidup, sama yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Kejadian pasal 1 itu pasal 2, ayat yang ke-7, yang manakala Tuhan menciptakan manusia, Dia menggembuskan nafas sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi hidup itu yang dikatakan ada nafas Tuhan yang membuat kita ada dan boleh menjalani hidup ini, inilah daging ini. Tapi bukan dalam pengertian kedagingan. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita melakukan kekuatan hidup, kesanggupan hidup, ya karena tubuh ini, karena hidup yang ada pada kita, bukan oleh kekuatan supranatural atau kekuatan yang lain yang kita miliki, yang Tuhan beri. Itu dia. Pahami bahwa roh Tuhan itu hadir dan nyata dalam kesanggupan dan kekuatan atau daya hidup yang sebenarnya Tuhan berikan bagi kita. Nah, saudara-saudara,
Apa yang dikatakan dalam roh itu menemukan hubungannya, ya, antara Tuhan yang memberikannya, mencurahkannya dengan manusia yang mengalaminya. Mau tidak mau, saudara-saudara, harus dimengerti bahwa tanpa roh sebagai karunia Tuhan, manusia cenderung hanya berbuat jahat. Manusia hanya ada dalam dosa. Coba, ya, karena kedagingan itu yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana manusia tetap bisa ada dalam hidup? Hanya oleh dan di dalam roh Tuhan. Perhatikan baik-baik, ya. Itu yang membuat kita akan benar-benar boleh dihindarkan, dijauhkan dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam doanya? Coba, Mazmur pasal 51:12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Lihat ya, Daud betul-betul meminta hidupnya harus benar-benar dikuasai oleh roh Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau Tuhan mencurahkan roh dalam konteks yang dikatakan dalam Yoel, semata-mata dia bukan hanya memulihkan, ya, sekali lagi, bukan hanya memulihkan karena keadaan yang sebelumnya dari wabah belalang atau tulah belalang, tetapi memberikan sesuatu kepastian tentang hidup, sesuatu yang baru yang meneguhkan hidup umat. Dengan kata lain, artinya kehidupan umat hanya dapat tetap berjalan dengan pasti karena kekuatan Tuhan. Nah, ya, karena itu dibutuhkan relasi khusus. Relasi khusus ini hubungan yang senantiasa kita boleh jalin lewat setiap peribadahan kita, doa kita, pujian kita. Ini yang disebut dengan kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Jadi pahami betul bahwa kedatangan Tuhan tidak dipahami hanya sebatas sebagai pemahaman ekskatologis atau yang akan datang, tapi ketika hidup kita rasakan betul-betul ada semangat dalam rohani kita, kedatangan Tuhan ada bagi kita. Dan ingat bahwa Tuhan mau mengatakan bahwa Dia mencurahkan rohnya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang pencurahan Roh Kudus Tuhan itu harus memberikan kita kepastian. Kan yang lalu kenapa umat harus mengalami tulah? Karena ketidaksadaran umat akan kedatangan Tuhan. Hari ini, hari Tuhan ini lewat peristiwa Pentakosta mau mengatakan bahwa kedatangan Tuhan kembali itu selalu akan nyata bagi kita. Yang menggerakkan, mendinamiskan hidup orang percaya di tengah segala, saya bilang tadi, kegamangan, kegalauan, kekacauan hidup, hanya karena roh Tuhan atau Roh Kudus yang membuat kita ada dalam kepastian. Bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita mengolah tubuh atau mungkin menjaga segala sesuatu untuk kita tidak tercemar dengan virus segala macam. Betul, memang itu menjadi sesuatu yang perlu, tetapi yang paling penting mari pahami bahwa setiap saat Tuhan mau datang untuk kita. Kata mencurahkan di sini, saudara, mencurahkan, ya, artinya dia namanya curah, ya, melimpah gitu loh, melimpah seperti hujan. Kalau kita baca di ayat yang ke-23 itu jelas dikatakan. Nah, artinya bahwa
Tuhan memberikan rohnya itu ya, dicurahkan penuh ke dalam hati manusia. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9 sebagai bandingannya. Ya. Yang berarti bahwa manusia menyerahkan diri keseluruhannya. Jadi begini, ini kan harusnya klop ya. Allah mencurahkan dan itu dia semuanya, bukan setengah-setengah. Dan dia memberikan seutuhnya. Roh Kudus itu jangan dilihat hanya penggalan daripada sesuatu kekuatan atau kuasa. Tidak, keutuhan Allah melalui kehadiran Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup kita. Bayangkan hidup saudara dan saya. Saya mau tanya Bapak Ibu, mampukah dan layakkah kita menerima sebenarnya? Tidak ada. Jangankan kita mau menerima kepenuhan dari kuasa Roh Kudus itu, untuk dapat mengerti kehadiran Roh Kudus kadang-kadang kita sendiri tidak mampu. Bahkan ada penolakan, ada perbantahan dengan kenyataan itu. Harusnya bukan saya Tuhan, dia itu yang harusnya dapat hukuman. Saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mengerti ketika dicurahkan itu dia tuh minta keseluruhan hidup kita. Jadi kalau dibilang tadi memang hati, Bapak Ibu dan saudara-saudari, pemahaman Israel tentang hati itu bukan hanya gambar yang sering kita lihat bentuknya seperti saya gambarkan begini, bukan. Tapi hati dalam pengertian Israel adalah keseluruhan hidupmu harus dimampukan untuk mengerti bahwa dia menyatakan hidup kita Roh Kudusnya secara penuh dalam hidup ini. Nah, jadi saudara-saudara, memang diungkapkan kepada manusia. Apa maknanya? Manusia unsur yang paling nyata dalam kenyataan kita Bapak Ibu apa? Kelemahan, dosa, kefanaan kan? Justru ketika kita mengerti tentang hal itu harusnya kita bersyukur. Tuhan terima kasih, ternyata ada yang tidak fana, ada yang betul-betul bisa mengampuni dan menyelamatkan, dan ada yang menguatkan. Itulah Roh Kudus Tuhan. Dan karena itu kita pada saat ini kita mau belajar untuk memahami bahwa kepada kita semua hari Pentakosta ini mau mengingatkan, tidak ada satu yang dapat menghalangi, menghambat kalau Tuhan mau mencurahkannya bagi kita Roh Kudus yang memberikan kita daya hidup, kemampuan hidup, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap boleh merasakan Allah menggerakkan seluruh hidup ini dalam Yesus Kristus. Nah, pada bagian yang selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya, kita mendapatkan suatu gambaran ketika firman ini mengingatkan tentang bahwa ayat yang ke-29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kau curahkan rohku pada hari-hari itu. Sebelumnya dia mengatakan juga berlaku bagi ya anak-anak laki-laki, perempuan, lalu kemudian orang-orang yang tua, teruna-teruna. Ini menjadi sesuatu yang dapat dipahami begini Bapak Ibu, bahwa kehadiran Tuhan itu, makanya kalau kita beribadah di dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, tolong hadirkan semua bagian unsur dalam rumah tangga ini. Karena Tuhan mau mengatakan bahwa dicurahkannya roh itu menjadi satu kesatuan dalam kebersamaan. Semua unsur kehidupan yang ada dalam keluarga itu harus menjadi bagian daripada kehadiran Roh Kudus Tuhan. Jangan sampai kita beribadah, tapi ternyata ada mereka, orang-orang sebenarnya ada di tengah-tengah keluarga kita
di tengah persekutuan kita, tetapi kok tidak ada sepertinya mereka. Atau gambarnya saudara Nabi ini, secara fisik hadir sama-sama, tapi ternyata hatinya masing-masing tidak bisa menerima Roh Kudus yang sama, karena ada ganjalan, ada keterbatasan untuk tidak saling menerima satu dengan yang lain, padahal dalam satu persekutuan. Coba perhatikan, ini menjadi suatu hal yang sangat mendukakan bagi Tuhan. Jangan sampai penghukuman kembali boleh terjadi seperti yang dialami oleh oleh umat Israel. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus Tuhan itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa kita anggap bahwa seakan-akan hanya menjadi milik kita. Jelas dikatakan, Roh Kudus Tuhan tidak akan membuat perbedaan jenis kelamin, umur, pangkat, jabatan, dan benar-benar bahwa semua menjadi bagian daripada kehendak Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, pada akhirnya tema renungan pada minggu ini dipulihkan oleh Roh Kudus. Saudara, bahwa Yoel yang juga kemudian disampaikan dalam perjanjian baru melalui kitab Kisah Para Rasul, mau mengingatkan sungguh bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah suatu kehendak Allah yang mau mengatakan Dia penuh hadir di dalam hidup kita ini. Dan karena kepenuhan kehadiran Allah ini, Tuhan mau supaya kita tetap mengalami daya hidup, mampu menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan yang luas dan tidak terbatas. Dan kepada siapapun, jangan meremehkan dan mengecilkan makna peranan Roh Kudus. Semua bisa menjadi bagian daripada apa yang Tuhan inginkan. Coba renungkan, kalau suatu saat Bapak Ibu mungkin sudah waktunya kita beribadah, tapi kita mungkin lalai, dan anak mau mengingatkan, "Papa, Mama kok belum ibadah? Sudah berdoa belum waktu makan?" Kadang-kadang sepintas kita katakan itu hal biasa. Tapi hari ini mau mengatakan bahwa Dia menyampaikan pencurahan Roh Kudus itu, sekalipun mungkin Bapak Ibu katakan, "Loh, kan iman anak itu masih kecil, Pak Pendeta." Jangan bilang loh, karena pencurahan itu seutuhnya Tuhan berikan. Tuhan tidak setengah-setengah memberikan kehadirannya kepada anak sekalipun, cucu sekalipun, kepada setiap pribadi yang Tuhan hadirkan. Dia bisa menjadi bagian daripada kehadiran Tuhan bagi keluarga yang menyelamatkan. Nah, karena itu makanya di hari Pentakosta ini, mari saudara dan saya, Tuhan pasti akan menyatakan suatu pemulihan. Sekali lagi, jangan pernah takut dan cemas dan khawatir tentang kenyataan virus COVID-19 yang masih terus memberikan suatu ancaman atau pengaruh bagi kehidupan sosial dan segala kehidupan ini. Tapi mari kita punya sekarang satu daya hidup, kita punya satu kekuatan hidup yang bukan hanya untuk hidup dalam kedagingan kita, tetapi yang terkadang kita harus mengerti di luar kemampuan kita, Tuhan tetap memberikan kita kepastian. Ada berkat penuh yang Tuhan beri. Coba renungkan sampai pada detik ini. Ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan beri. Itu karena Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan menyatakan bagi kita. Satu hal, kalau Tuhan memang mau datang untuk pemulihan bagi kita, seperti Dia memulihkan umat Israel, tentunya sikap untuk mau terus percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa akan ada dan kita terima dengan semua hal yang kita alami dalam hidup ini. Mau pahit manis, susah senang, jangan pernah menyesal.
Kenapa kami ada hidup di dalam masa seperti ini Tuhan? Jangan pernah. Karena itu akan melemahkan kita, makin membuat kita tidak berdaya. Tapi mari kita katakan terima kasih Tuhan. Hari ini Roh Kudus Tuhan mau katakan kekuatan Tuhan memampukan kami menghadapi dan menjalani hidup ini. Tuhan berkati kita. Shalom. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari kasih Tuhan kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di hari Pentakosta, kami bersyukur karena Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu yang benar-benar adalah suatu kepenuhan kehadiran Tuhan. Karena hal itu berkaitan dengan hari Tuhan. Hidup kami yang kami boleh jalani ini semata-mata karena hari-Mu, ya Tuhan. Hari di mana Tuhan menganugerahkan nafas hidup,
Hari di mana Tuhan memberikan kami kesempatan boleh menjalani dan menikmati kehidupan ini. Dan hari di mana Tuhan juga boleh memperhadapkan kami dengan berbagai persoalan hidup. Tapi kami bersyukur karena curahan Roh Kudus-Mu yang penuh melayakkan kami terus boleh dapat melangkah untuk terus melaksanakan kehendak Tuhan di tengah kehidupan yang Tuhan beri. Ini bukan persoalan yang terkait dengan hal-hal yang mistis atau sesuatu yang supranatural, tetapi yang benar-benar terjadi dalam hidup ini. Ada saat Tuhan boleh menyelamatkan kami dari dan menghindarkan kami dari segala bencana. Ada saat Tuhan terus memberikan kami kehidupan di saat kami mengalami mungkin ketidakmampuan lagi boleh mendapatkan makan dan minum. Tapi Tuhan datang dalam Roh Kudus-Mu memberikannya bagi kami. Ketika mungkin terkait dengan penghasilan kami, pendapatan kami dalam pekerjaan, dalam usaha atau dalam hal lain mengalami ketidakmampuan untuk dapat bertahan kurun waktu yang boleh terjadi ini, tapi kami yakin bahwa pemeliharaan Tuhan oleh dari dalam Roh Kudus-Mu memberikan kami keyakinan bahwa Tuhan begitu baik menyatakan untuk hidup yang kami boleh alami. Yang pasti kami harus belajar mengakui hari Tuhan dan menerima curahan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami. Ada daya hidup yang betul-betul memampukan kami menjalani hidup ini, sehingga kami tidak tertinggal atau dibiarkan, tetapi terus ada bersama dengan Tuhan. Bahkan senantiasa Tuhan menggendong, mendukung dan menyelamatkan hidup ini. Berkati akan kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan, di mana kami beribadah saat ini. Kami mau Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan mengatakan curahan itu membuat setiap bagian dari kehidupan keluarga kami mengalami betul kehadiran Tuhan, tolong ajar kami Bapa, supaya kami dapat beribadah dengan sungguh. Siapapun yang ada dalam bagian rumah tangga kami, dalam keluarga kami, tolong agar benar-benar menghayati Roh Kudus Tuhan, supaya tidak ada hukuman yang senantiasa bisa terjadi manakala kami tidak mau menghadirkan Roh-Mu bagi mereka, sekalipun mungkin di tengah persoalan yang ada, di tengah tantangan yang boleh terjadi. Tapi kami harus percaya Roh Tuhan memenangkan dan menyelamatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati akan kehidupan masing-masing pribadi, keluarga jemaat-Mu dalam mensyukuri peristiwa Pentakosta ini, agar mereka boleh mengalami berkat Tuhan lewat sukacita persekutuan yang mereka jalani. Berkati juga untuk sukacita yang mereka boleh terima dalam pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Sempurnakan Tuhan. Demikian juga pertambahan-pertambahan berkat yang mereka boleh terima dari usaha dan kerja. Tuhan juga tetap boleh membuat mereka merasa bersyukur. Dan ingatkan kami Bapa, bagaimana kami mengucap syukur kepada Tuhan sebagai bagian dari Roh Kudus yang menggerakkan hidup ini. Berkati mereka yang sakit, yang mengalami penderitaan di rumah maupun rumah sakit, dalam ketidakberdayaan mereka Bapa, kami mohon Tuhan, tolonglah Roh Kudus-Mu yang peduli untuk semua kehidupan ini, yang menghidupkan dan menguatkan, meneguhkan. Kami percaya nyata bagi hidup mereka saat ini. Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, dan menghadapkan mereka pada kepastian bahwa hidup mereka pasti tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati akan kehidupan anak-anak kami. Terus kami tetap berdoa masa depan mereka di tengah kehidupan dunia pendidikan yang sekarang ini memang harus dijalani melalui rumah tangga masing-masing, dan rencana-rencana untuk kembali dalam studi di bangku-bangku sekolah. Tolong Bapa di surga semuanya biar tetap
ada dalam suatu kehendak dan rencana Tuhan yang indah agar masa depan anak-anak kami tetap terjamin. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, Tuhan berkati mereka di usia lanjut, lindungi dan kawal dan sertai senantiasa agar mereka tetap menjadi berkat bagi anak cucu dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa bagi negeri ini, bangsa ini, juga mungkin belahan dunia yang lain, manakala menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus menggejala. Kami mohon Bapa tolong. Yang paling utama kami tetap berdoa bagi mereka yang Tuhan boleh pakai sebagai alat-Mu dalam melaksanakan tugas memberikan perhatian dan perawatan para juru rawat, dokter, tenaga medis, dan siapapun yang Tuhan Engkau pakai dalam kaitan dengan berhadapan dalam setiap penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang terpapar karena sakit. Tuhan tolonglah agar mereka dikuatkan, diteguhkan. Mereka juga berpikir dan juga menghendaki agar Tuhan menyelamatkan keluarga mereka. Demikian kami berdoa Tuhan berkati akan para pasien yang dalam kenyataannya mengalami penderitaan sebagai status positif COVID-19. Tuhan tolong selamatkan mereka, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Bagi mereka yang masih dalam tahapan-tahapan yang ada dalam proses pengamatan, pemeriksaan, Tuhan tolong supaya tetap mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan meninggalkan dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh kami ungkapkan, untuk semua yang boleh kami harapkan kepadamu. Kami tahu Tuhan di atas segala-galanya, Roh Kudus Tuhanlah yang akan berbicara, yang akan menjawab, bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari pelayanan kategorial Persekutuan Teruna Jemaat Getsemani. Hari berganti dan semuanya berlalu bagaikan sekam ditiup angin.
dan roda terus berputar. Api pun kian membakar. Bumi semakin panas. Tak ada mata yang menatap. Bencana semakin dekat. Tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu rata. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari. Dan burung nazar pun takkan berdatangan. Ku sampaikan selamat malam. Hari berganti, dan semuanya berlalu, bagaikan sekam yang ditiup angin. Hilang satu-satu, hilang ditelan sang waktu. Tak ada mata yang menatap. Bencana semakin dekat. Tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu rata. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari. Dan burung nazar pun takkan berdatangan. Ku sampaikan selamat malam. Tak ada mata yang dapat menatap. Bencana semakin dekat. Tak ada bibir yang dapat berkata, bagaikan menyapu rata. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari. Dan burung nazar pun takkan berdatangan. Ku sampaikan selamat malam. Ku sampaikan selamat malam. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat nas Alkitab sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam ibadah ini tersedia amplop persembahan untuk kas jemaat dan untuk persembahan wajib persepuluhan, persembahan khusus pengucapan syukur, serta untuk pembangunan ekonomi gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarelaan ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Jimmy H.K. Irot,
Organis Ibu Evi Entoh-Pikal, Kantoria Jemaat, Multimedia dan Soundman, dan majelis yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah minggu dan sektor secara video streaming dan menyampaikan persembahan syukur melalui majelis jemaat di sektor atau langsung ke kantor gereja tiap hari jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9.30 sampai 12.30 WIB. Demikianlah warta ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Masukilah kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan bait yang ketiga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.